Aku diam-diam mulai berhitung. Namun Luo Tianlan kembali menarik pembicaraan ke inti. Dengan nada tegas Tuan Muda Chen, resep parfum ini harus kudapatkan. Sebutkan saja harganya. Sikap pantang menyerahnya ini justru membuat hatiku tergerak. Tampaknya nilai parfum ini lebih tinggi dari dugaanku. Ini justru hal baik bagiku. Aku merenung sejenak, lalu membuka suara. Aku tak bisa melanggar kehendak leluhur. Resep ini mutlak tidak dijual. Namun kita bisa bekerja sama. Bekerja sama. Mata Luo Tianlan langsung berbinar. Dia segera bertanya, kerja sama bagaimana? Dia tidak tahu, usulanku yang tampak mengalah ini sebenarnya sedang menuntunnya selangkah demi selangkah ke dalam perangkapku. Dan sikap terburu-burunya ini sebenarnya menyembunyikan rahasia keluarga Luo. Keluarga Luo yang tampak tinggi di mata orang biasa, sebenarnya berada di lapisan terbawah dunia kultivasi. Hanya sedikit lebih baik dari kultivator pengembara. Seluruh keluarga hanya memiliki belasan kultivator. Tingkat tertinggi pun baru mencapai Qi Refining tingkat 9. Setiap tahun keluarga Luo hanya mengandalkan 20 ladang spiritual, membuat jimat sederhana dan memurnikan bahan spiritual untuk mendapatkan batu roh. Dalam setahun, totalnya hanya sekitar 1000 batu roh. Itu pun hanya cukup untuk biaya kultivasi anggota keluarga. Hidup mereka sangat pas-pasan. Jadi ketika Luo Tianlan pertama kali memakai parfum, dia langsung dengan tajam menemukan peluang bisnis. Setelah beberapa hari pengamatan, dia semakin yakin dengan penilaiannya. Sebotol parfum seharga 1 batu roh bisa digunakan selama setahun penuh. Sementara di dunia kultivasi pil Bai Xiang meski efeknya mirip, harganya 10 batu roh per butir. Kebanyakan kultivator wanita tahap Qi Refining tidak sanggup membelinya. Dia sudah menghitung secara kasar. Asal mendapatkan hak penjualan parfum, setahun setidaknya bisa menghasilkan 100 hingga 180 batu roh. Itu setara dengan 1/10 pendapatan tahunan keluarga Luo. Benar-benar keuntungan besar. Yang lebih penting lagi, dia harus merebut peluang ini sebelum anggota keluarga lain menyadarinya dan menggenggamnya erat-erat. Kalau tidak, jangan harap mendapat bagian. Bahkan hak ikut campur pun tidak akan mereka miliki. Melihat sorot mata mereka yang penuh keinginan, aku tersenyum tipis, lalu mengajukan syaratku. Aku bertanggung jawab meracik parfum. Kalian bertanggung jawab menjualnya. Keuntungan kita bagi 2. Tidak, Luo Tianlan langsung menolak tanpa berpikir. Setengah keuntungan terlalu besar. Paling tinggi 8-2. Kami 8, kamu 2. Selama setengah jam berikutnya, kami terlibat dalam negosiasi sengit. Akhirnya kedua pihak sepakat pada pembagian 3-7. Saat negosiasi berhasil, aku tahu, aku telah berhasil mendekatkan jarak dengan saudari keluarga Luo. Menumbuhkan perasaan tak bisa terburu-buru. Lebih dulu mengikat kepentingan lewat kerjasama. Barulah ada kemungkinan selanjutnya. Dalam sekejap 4 bulan berlalu. Selama periode ini, aku dan saudari keluarga Luo meraup keuntungan besar dari penjualan parfum. Jauh melampaui perkiraan awal. Namun wajah kedua saudari itu justru makin hari makin muram. Sepanjang hari tampak murung. Alasannya sangat sederhana. Hal seperti resep parfum, bagi para kultivator sama sekali tak bisa disembunyikan. Dalam beberapa hari saja sudah berhasil dipecahkan. Lagi pula dibanding meramu pil, membuat parfum semudah permainan anak-anak. Namun aku sendiri tidak terlalu memedulikannya. 4 bulan kebersamaan siang dan malam ini, hubunganku dengan saudari keluarga Luo sudah melesat jauh. Terutama sang adik Luo Tiangsui, yang diam-diam sudah menaruh perasaan padaku. Setengah dari perkembangan ini adalah hasil rencanaku yang matang. Sementara setengah lainnya, sepenuhnya berkat trik asmara yang kubawa dari dunia modern. Dia masih polos dan belum banyak pengalaman. Maka kuajak dia melihat gemerlap dunia hingga hatinya penuh cerita. Lalu menemaninya duduk di komedi putar. Hari itu, di dalam kamar sederhana menumpuk camilan setinggi bukit kecil. Luo Tianlan sedang menghitungnya berulang-ulang. Keningnya berkerut rapat. Luo Tiangsui di sampingnya tampak gelisah. Akhirnya dia tak tahan dan berkata, kamu sudah menghitungnya puluhan kali. Totalnya 854 batu roh. Kak Chen Nan hanya mengambil 240. Sisanya semua diberikan kepada kita. Perlukah seserius ini? Luo Tianlan sama sekali tidak menggubris. Tetap menghitung dengan gerakan lambat dan teliti. Luo Tiangsui cemas hingga menghentakkan kaki. Kak Chen Nan sudah bilang, bisnis parfum tidak bisa dilanjutkan lagi. Sisa itu dianggap sebagai kompensasi. Kata-kata ini akhirnya membuat Luo Tianlan berhenti. Dia mengangkat pandangan ke arah adiknya. Tatapannya penuh keras kepala. Aku tidak mau kompensasi. Aku masih ingin menghasilkan beberapa keuntungan lagi. Wajah Luo Tiangsui langsung berubah. Kamu gila. Kak Chen Nan sudah bilang, kita sudah terlalu menonjol soal uang. Kalau dilanjutkan nyawa bisa terancam. Setiap 3 kata pasti menyebut Kak Chen Nan. Sekalian saja kamu menikah dengannya. Ucapan Luo Tianlan seperti batu kecil. Seketika membuat wajah Luo Tiangsui memerah. Kamu mata duitan. Luo Tiangsui mendengus manja sambil menghentakkan kaki. Lalu berbalik hendak pergi. Tepat pada saat itu, aku masuk sambil membawa kotak makanan. Tersenyum memecah suasana kaku. Ribut apa lagi ini? Sambil bicara aku meletakkan kotak makanan di atas meja. Luo Tiangsui langsung berubah dari marah menjadi senang dan meloncat ke hadapanku. Kak Chen Nan, kamu bawa makanan enak apa? Tanpa menunggu jawabanku, dia tak sabar membuka kotak makanan itu. Ini namanya kue. Aku butuh usaha besar membuatnya.
Ayo coba. Aku mengambil sepotong kue lembut dan menyodorkannya ke mulutnya. Mata Luo Tiangsui berbinar. Dengan patuh dia membuka mulut dan menggigit. Manis sampai matanya menyipit. Enak sekali. Kamu juga coba. Luo Tianlan dengan tenang mengambil sepotong dan mencicipinya. Namun baru saja dia menggigit, Luo Tiangsui sudah tak sabar mengadu. Kak Chen dan kakakku masih ingin pergi ke keluarga Fang menjual parfum. Senyumku langsung menghilang. Aku menoleh menatap Luo Tianlan. Dengan nada serius. Apa yang dia katakan itu benar. Kamu tidak tahu bahaya di balik semua ini. Aku hanya ingin menghasilkan sedikit lagi. Suara Luo Tianlan makin lama makin kecil. Namun sorot matanya tetap keras kepala. Aku menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Lalu melemparkan kabar yang membuat kedua saudari itu panik seketika. Bukan aku yang melarang kalian melakukannya. Tetapi kita memang sudah tidak bisa melanjutkannya. Aku menduga pihak Fang Yangu sudah mengincar kita. Luo Tiangsui pucat pasi ketakutan. Kak Chen Nan tolong jangan datang ke rumahku. Kakekku galak sekali. Kalau dia tahu, pasti dia akan memukulmu sampai mati. Cepat kabur saja. Melihat wajahnya yang panik, aku tak kuasa menahan tawa. Kenapa aku harus kabur? Aku tidak melakukan hal buruk apapun. Lagi pula jika tidak masuk ke Fang Yangu, bagaimana aku melamar ke keluarga Luo? Kata melamar itu seperti petir, membuat kedua saudari itu membeku di tempat. Setelah beberapa saat berlalu, barulah Luo Tiangsui dengan wajah merah mendekat dengan malu-malu. Kak Chen Nan, maksudmu kamu ingin menikah denganku? Pandangan mataku menyapu kedua saudari itu, dan akhirnya berhenti di pipi Luo Tiangsui yang memerah. Dengan suara dalam aku berkata, Tiangsui, aku ingin menikahimu sebagai istriku. Apakah kamu bersedia? Wajah Luo Tiangsui langsung merah seperti apel matang. Sambil menutupi wajahnya dia berbalik dan lari keluar ruangan. Di ruangan hanya tersisa aku dan Luo Tianlan. Dia menundukkan kepala, rambut panjangnya menutupi wajah. Di matanya terlintas sekilas rasa kehilangan yang sulit ditangkap. Aku menghela napas dalam hati. Luo Tianlan memiliki akar spiritual. Keluarga Luo pasti tidak akan membiarkannya menikah. Kepadaku seorang manusia biasa, aku hanya bisa mundur selangkah dan memilih Tiangsui. Meski Tiangsui tidak memiliki akar spiritual, namun setidaknya ia memiliki darah keluarga kultivator. Itu sudah cukup. 2 hari kemudian kereta berhenti di luar Fang Yangu. Luo Tianlan menyerahkan sebuah jimat penyimpanan kepadaku. Di dalamnya terdapat 500 batu roh. 260 batu roh tambahan adalah niat Tiangsui. Aku menerima jimat itu, lalu berjalan masuk menyusuri jalan setapak. Baru melangkah puluhan langkah, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka luas. Sebidang lembah memanjang seluas ratusan mu tampak di hadapan, dan di pintu masuk lembah, sekelompok pria parubaya dan lanjut usia, menatapku dengan sorot mata tajam yang dipimpin pria berwajah kotak. Pria parubaya itu, tak lain adalah ayah Luo Tianlan dan Luo Tiangsui Luo Yigong. Setengah bulan lalu Luo Yigong menerima kabar dari keluarga, bahwa putrinya terlibat dengan seorang manusia biasa, bahkan membocorkan kekayaan. Ia langsung murka besar, meninggalkan semua urusan, dan kembali ke Fang Yangu semalaman. Di matanya, tak ada yang lebih penting daripada putrinya diculik orang. Ikut aku, Luo Yigong mendengus dingin. Bahkan tidak melirikku, hanya melambaikan tangan kedua saudari di belakangnya, lalu berbalik berjalan menuju aula utama keluarga Luo. Aku mengangkat bahu tanpa daya, dan diam-diam mengikutinya, melewati beberapa koridor berliku. Sebuah aula besar dan megah terbentang di depan mata. Orang-orang keluarga Luo masuk satu persatu. Aku pun berjalan dengan tenang menuju tengah aula, ke posisi paling atas. Di sana duduk seorang lelaki tua kecil berwajah biasa saja. Rambutnya sudah memutih, wajahnya menyunggingkan senyum, sedang mengamatiku dari atas ke bawah. Tak perlu ditanya lagi, dialah pemimpin keluarga Luo, kakek Luo Tianlan Luo Zonghai. Seorang kultivator tingkat puncak tahap Qi tingkat 9. Orang tua ini tampak ramah di luar, namun entah kenapa hatiku justru gelisah. Keluarga besar kultivator yang merosot, seringkali lebih sulit dihadapi daripada keluarga makmur. Niat tersembunyi yang mereka simpan, jauh lebih menakutkan daripada pedang dan senjata di permukaan. Junior Chen Nan, memberi salam kepada keluarga Luo. Para senior sekalian, aku menangkupkan tangan memberi hormat. Tidak rendah diri dan tidak sombong. Setelah hening sejenak, Luo Zonghai yang pertama berbicara. Dengan nada datar anak muda, hari ini datang ke keluarga Luo. Untuk urusan apa? Junior dan cucu Anda, Luo Tiangsui saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Hari ini khusus datang untuk melamar. Aku langsung ke inti persoalan. Baru saja kata-kata itu terucap, Luo Yigong langsung menghantam meja dan berdiri. Berteriak marah keterlaluan. Seorang manusia biasa berani melamar putri keluarga Luo. Berlutut Luo Zonghai menurunkan wajahnya. Berkultivasi harus mendahulukan hati. Sudah berusia puluhan tahun, masih juga tak bisa menahan emosi. Mulai besok pergi bertapa di ruang sunyi belakang gunung. Tanpa menembus tahap Qi tingkat 6 dilarang keluar. Wajah Luo Yigong penuh ketidakpuasan, namun tak berani membantah. Menatapku tajam dengan marah, lalu berbalik dan pergi keluar. Luo Zonghai kembali menatapku. Nadanya mengandung sedikit rasa menggoda anak muda. Keluarga Luo kami telah berdiri lebih dari 900 tahun. Kasus sepertimu sudah sering kami temui. Ada yang berhasil menjadi menantu masuk. Ada pula yang kakinya dipatahkan lalu dilempar keluar.
Tahukah kau alasannya? Aku ingin mendengarnya. Aku tetap tenang tanpa menunjukkan emosi. Namun dalam hati sudah menghitung langkah balasan. Karena kepentingan, kata-kata Luo Zonghai terdengar sangat belak-belakan. Menikah dengan orang biasa, jauh kalah menguntungkan dibanding menikah dengan keluarga kultivator. Apa yang bisa kau bawa untuk keluarga Luo? Aku sudah siap. Aku mengeluarkan jimat penyimpanan yang diberikan Luo Tianlan. Di dalamnya ada 500 batu roh. Cukup atau tidak? Luo Zonghai langsung menggeleng. Namun anggota keluarga Luo di belakangnya tak kuasa menyembunyikan ekspresi gembira. 500 batu roh ini setara dengan setengah tahun pendapatan seluruh keluarga mereka. Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan setumpuk kertas lagi dari dada. Ini adalah proses lengkap pembuatan parfum, beserta 12 jenis formula, di antaranya 3 jenis baru yang tidak dimiliki keluarga Fang. Pada saat itu juga, Luo Zonghai tiba-tiba tertawa. Ia juga mengeluarkan setumpuk kertas dari kantong penyimpanannya, lalu melemparkannya perlahan. Kertas-kertas itu mendarat tepat di hadapanku. Aku membukanya dan melihatnya. Hatiku langsung tercekat. Isinya hampir persis sama dengan yang ada di tanganku. Ternyata, bengkel parfumnya sudah lama diawasi keluarga Luo. Sementara aku sama sekali tak menyadarinya. Inilah dasar kekuatan keluarga kultivator. Aku menekan paksa keterkejutan di hatiku. Lalu mengangkat pandangan menatap Luo Zonghai. Senior sampai bersusah payah seperti ini. Pasti bukan hanya untuk mempermainkan junior ini, bukan. Jika ada syarat, lebih baik dikatakan terus terang anak muda yang cerdas. Luo Zonghai tertawa terbahak-bahak. Tawa kali ini mengandung ketulusan yang nyata. Jika generasi muda keluargaku ada setengah kepintaranmu, meski mati pun aku takkan menyesal. Begitu kata-kata itu keluar, perasaanku langsung diliputi firasat buruk. Jangan-jangan orang tua ini ingin aku masuk sebagai menantu. Seorang pria sejati harus berdiri tegak di langit dan bumi. Mana mungkin masuk menantu dan hidup menumpang. Aku segera membuka mulut. Senior keluargaku hanya memiliki satu garis keturunan selama 3 generasi. Urusan menjadi menantu masuk jelas tak mungkin. Kedua orang tuaku telah tiada. Dari mana datangnya 3 generasi satu garis? Satu kalimat Luo Zonghai langsung membongkar kebohonganku. Soal pemujaan leluhur, selama ada niat di hati, di Fang Yangu pun bisa bersembahyang. Aku terpojok hingga tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa jujur senior. Soal menjadi menantu masuk, aku sama sekali tak mungkin menyetujuinya. Wajah Luo Zonghai langsung mengeras. Apakah kau tak ingin menikahi Tiang Sui? Setengah jam berikutnya, Luo Zonghai mengancam sekaligus membujuk. Namun aku terus menggeleng. Akhirnya dia pun melunak. Begini saja. Kita buat perjanjian seorang Genleman. Dalam 3 tahun jika kau bisa naik ke tingkat Xiantian, maka akan mengikuti aturanmu. Jika tidak, kau harus patuh masuk menjadi menantu keluarga Luo. Selain itu anakmu dan Tiang Sui, anak tanpa akar spiritual mengikuti marga ayah. Anak yang memiliki akar spiritual harus bermarga Luo. Hatiku langsung bersuka cita. Aku segera mengangguk. Sepakat. Luo Zonghai mengira dirinya menang. Namun dia tidak tahu, aku bukanlah manusia biasa. Aku membawa ingatan latihan dari 3 kehidupan. Paling lama 2 tahun aku pasti menembus tahap Xiantian. Taruhan ini, aku pasti menang. 3 hari kemudian aku kembali ke benteng keluarga Chen. Dan mulai berlatih dalam pengasingan. Tak seorang pun tahu, selama aku menjalani pengasingan ini, keluarga Chen dengan dukungan kekuatan misterius, diam-diam telah mencaplok beberapa kelompok di wilayah Ganzhou. Kekuatan mereka makin membesar. Setahun kemudian berkat pengalaman 3 kehidupanku, aku berhasil mengubah energi sejati Laut Biru dalam tubuhku menjadi energi sejati Xiantian, dan lebih awal menyelesaikan taruhan itu. Setengah tahun kemudian, pernikahan besarku menggemparkan seluruh kota Nanyang. Tak ada yang pernah melihat mas kawin pengantin membentang. Hingga 20 li keluarga Chen pun menghamburkan emas. Menggelar lebih dari 1000 meja jamuan. Berlangsung selama 1 bulan penuh. Pernikahan ini menjadi bahan pembicaraan warga Nanyang yang dikenang selama hampir 100 tahun. Setahun setelah menikah, aku dan Tiang Sui dikaruniai putra pertama. Sayangnya tanpa akar spiritual. Setahun kemudian, putri kami lahir, masih juga tanpa akar spiritual. Namun aku sama sekali tidak marah. Aku tetap bersembunyi di benteng keluarga Chen, sambil mendorong maju ambisi besarku. Namun aku tak menyangka, pada suatu malam larut di tahun ketiga, Luo Tianlan tiba-tiba datang mencariku. Dalam 3 tahun ini ia telah menanggalkan kepolosannya. Semakin anggun dan tak tersentuh dunia. Hanya saja disorot matanya terselip kesepian yang sulit dijelaskan. Aku akan menikah. Kalimat pertamanya langsung membuatku terpaku. Selamat aku sejenak tak tahu harus berkata apa. Seorang kultivator lepas tingkat 6 tahap Qi, bersedia masuk sebagai menantu keluarga Luo. Ayahku sudah menyetujuinya. Bulan depan di hari baik kami akan menikah. Suara Luo Tianlan sangat pelan. Terselip sedikit ejekan pada diri sendiri. Selamat ucapku lagi. Namun entah kenapa hatiku terasa tak enak. Pria pengecut. Luo Tianlan tiba-tiba mengangkat wajah dan menatapku tajam. Matanya berkilau oleh air mata. Sebelum aku sempat bereaksi, Luo Tianlan tiba-tiba meloncat dan menindihku. Aku ingin 1 malam kegilaan darimu.